Banyak ya penyebab mesin cuci. Kalau bertanya di WA, bang kenapa mesin cuci saya mati pengeringnya, kenapa itu nggak bisa ngejawab ya teman-teman. Kenapa? Karena banyak sebab. Nah, oke, di sini saya akan jelaskan untuk yang pendukung penggerak mesin cuci pengering ya. Yang pertama yaitu adalah rem ya, rem ini adalah poin penting juga untuk bisa menghidupkan mesin cuci ya, pengeringnya ya. Nah, ini rem, ini tuas rem nih, ini adalah tuasnya. Nah, ini atasnya ini. Nah, terkadang ini kabelnya putus teman-teman, penariknya ini putus, jadi menyebabkan rem ini tidak terangkat sehingga dia menekan terus ke pulinya, jadi tidak bisa untuk memutar karena berat, karena sudah direm terlebih dahulu. Harusnya rem itu fungsinya apabila pintu dibuka dia akan mengerem dan putaran tabung pun berhenti karena ada remnya ini, remnya. Nah, si tuas ini apabila dia dibuka dia akan turun sehingga rem itu akan mengerem puli yang ini nih teman-teman, puli yang ini. Nah, bila ditarik dia akan jauh seperti ini, bila ditutup dia akan turun. Nah, sini saya akan praktekkan terlebih dahulu. Ini posisinya pintunya sedang tertutup teman-teman, tertutup seperti ini. Nah, sekarang kita akan buka pintunya. Apa yang terjadi bila dibuka? Nah, dia akan mengerem teman-teman, dan kalau kita tarik akan membuka, mengerem, kita tutup lagi, membuka, kita angkat, mengerem. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya untuk pendukung masalah mesin cuci, kita bagian bawah dulu ya. Selain dinamo ini ya, kapasitor lemah pun sangat berpengaruh untuk kinerja daripada mesin cuci. Kalau mesin cuci kapasitornya lemah, putaran pun pengeringnya akan lemah. Kadang kapasitor juga ada yang nol, mati yang nggak ada mikronya, jadi tertulisnya mikro 5 mikro, 3 mikro, tergantung dari merek mesin cucinya. Cuman pasarannya itu 5 mikrofarad ya, tergantung mikronya udah kecil 3 nih, jadi udah lemah. Ada juga mikronya ini udah habis, nggak kuat muter sama sekali, ini juga berpengaruh ya. Ini bagian bawah ya, jadi ada dua. Yang pertama itu faktor pengering, yang ketiga ini juga pengerem ya. Kadang juga baunya teman-teman, kalau dia putarannya ada tapi tabung nggak ke bawah, ini kebanyakan dari baunya ini nih. Di sini ada dua baut, yang pertama yang kedua ini. Jadi kalau udah kendor itu dia nggak bisa ngebawa tabung atas teman-teman. Jadi ini juga berpengaruh 1 dan 2 ya, baut ini nih. Terkadang dia itu muternya bang, mesinnya bunyi muter, ada kerutok sebut lah dinamonya, tapi tabung nggak ke bawah. Nah, ini baut ya teman-teman, baut. Kalau untuk yang ini jarang saya temui ya teman-teman, jadi dudukan yang 3 ini pairnya ini jarang ya, tapi ada tapi jarang. Jadi fokus ke yang sering saya temui saja. 1 kapasitor, 2 yaitu baut, yang ketiga ini rem pengering. Ini bagian bawah ya, bawah. Sekarang kita akan naik ya, sekarang naik kita ke atas. Nah, pendukung lain daripada penggerakan pengering itu yang dari atas teman-teman ya, yaitu timer. Timer juga ada yang bunyi kayak tapi dia nggak menyentuh. Nah, teman-teman perhatikan, timer itu ada sebuah kawat 2 ini, kawat 2. Apabila kita putar dia akan menyatu seperti ini. Nah, ini akan menghidupkan dinamo setelah dia menyatu teman-teman. Jadi strum yang dari naik ke atas ke timer ini langsung dikebawahkan lagi ke mesin dinamo. Ini dia, ini adalah timer pengering. Harganya ini kalau online ini di bawah 20.000 lah pokoknya ya, tergantung merek dan kualitas. Nah, ini jadi kalau dia putar, nah, dia akan mati dan akan melepas sendiri seperti ini kalau sudah waktunya habis teman-teman. Setelah dari timer dia akan masuk kembali. Nah, ini kan dari bawah nih kabel strum nih, masuk ke timer, ke sini timer pengering, dan keluar lagi kabel merah. Kabel merah itu nyambung ke switch. Ini namanya switch pintu teman-teman. Switch pintu ini fungsinya, nah saya jelaskan teman-teman. Apabila dia diangkat, ini switch pintu yang normal teman-teman. Saya umpamakan switch pintu yang normal teman-teman. Bentar, kalau pintunya mengganggu. Apabila dia diangkat seperti ini, maka switch pintu ini akan lepas. Lepas itu artinya dia putus teman-teman. Nah, ini putus. Dan apabila dia ditutup, nah dia akan tertekan oleh ini tuas ini dan akan menekan switch ini. Nah, dia akan hidup seperti ini karena tertekan. Nah, seperti ini ya teman. Jadi kalau dia menutup itu dia akan jatuh dan akan hidup teman-teman, akan hidup ini nyambung ke bawah. Tapi kalau begitu dibuka seperti ini, dia akan terlepas dan akan jatuh seperti ini. Ini ibaratkan switch yang normal ya teman-teman, kan aslinya ini switchnya udah rusak, udah patah nih. Harusnya ini panjang, harusnya panjang. Nah, ini udah nggak nyampe, harusnya jangan naik sini. Jadi apabila dibuka itu akan tertekan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Harusnya ini kan rusak. Jadi ini pun penyebabnya adalah switch ini juga. Karena lama kelama dia akan korosi dan akan patah ataupun rusak dalamnya teman-teman. Switch pintu ini ngaruh. Nah, apabila switch pintu ini yang rusak, entah patah, entah keropos atau apalah, teman-teman solusinya. Nah, di sini akan berbicara tentang solusi jalan keluarnya. Yang pertama, teman-teman potong kedua kabel switch pintu ini. Kemudian teman-teman langsung sambungkan dari yang merah ke yang merah ke bawah, dari yang merah dari timer langsung merah ke bawah teman-teman. Nah,
ini ketemunya bawahnya ini kabel dinamo pengering teman-teman, kabel dinamo pengering. Nah ini yang merah ini ke dinamo pengering. Itu solusi kalau ini ya teman-teman. Kalau switch, kalau timer ya ganti timernya teman-teman, ganti timernya. Kalau emang tidak menyatu dia ininya kan kelihatan tuh kalau rusak ataupun nggak berputar, nggak jalan roda-rodanya berarti rusak. Nah teman-teman ganti timer pengering, bisa dilepas dulu kalau ada toko di bawah contohnya biar lebih akurat, ataupun langsung beli aja timer pengering teman-teman. Oke, selanjutnya kalau misalkan ya, yang rusak itu adalah remnya ini putus, tali remnya ini putus teman-teman ya, kena belit atau kena usia. Teman-teman ini bisa langsung ditarik saja teman-teman. Tarik ini agak, ini langsung ditarik teman-teman. Teman-teman ikat di sini pakai tali biar nggak ngerem. Jadi ini los, nggak ada rem nantinya. Ikat aja seperti ini, udah. Di sini ada bolongnya, sini ada bolong, sini ada bolong. Ikat aja pakai tali tirad. Seperti ini, dengan fairnya dilepas nggak apa-apa, nggak dilepas pun nggak apa-apa ya ini. Teman-teman ikat saja ke sini nih, diikat. Jadi biar nggak fungsi remnya itu hilang. Nih, kalau seumpama ini yang selek, ini yang diganti ya. Ini AC beda-beda teman-teman. Ada yang 12, 14, 16. Dan bawahnya pun beda-beda. Kalau ini memang harus dibawa contohnya biar akurat ya untuk puli. Selanjutnya kalau untuk kapasitor tinggal ganti kapasitor ya teman-teman. Itulah penjelasan terkait masalah mesin cuci pengering. Apabila ada yang mau ditanyakan silakan teman-teman. Nah ini adalah seal pembuangan valve air dari pencuci. Ini singkat saja, ini aja tuasnya. Itulah penjelasannya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.